Halo semuanya. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Edwas Terus Papua Channel. Nah kali ini kita mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol lagi kan. Jadi selama ini mungkin teman-teman kita ngobrol-ngobrol bareng Joshua, bareng Mayor Taruna, Sarsan Taruna. Tapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol sama yang udah lulus Taruna, Pak. Emang ada? Ada dong. Oh ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sama abang satu ini yang dia tuh lulus Taruna tahun berapa, Pak? Tahun 2015. Ya. Ya kan? 2015. Atau kalau salah nanti dia. Kalau salah nanti dia yang benerin. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dan kenalan lebih dalam lagi dengan abang ini. Oke? Ya. Halo, Bang. Halo, Halo. Lagi di mana nih, Bang? kami sementara di kapal Tanjung Kambani. Di posisi kami berada di Timika ini, di Timika, Pelabuhan Timika. Lagi tugas. Betul, kami sementara kembali dari medan penugasan untuk menuju ke home base. Wow. Nah, sebelum Abang cerita-cerita tentang penugasannya Abang selama ini, boleh dong Bang kenalan dulu namanya siapa, umurnya berapa, siapa tahu bisa dilirik-lirik sama cewek-cewek atau Udah punya istri? udah punya istri atau udah punya pasangan? Masih bujangan. Wah, pas banget, kebetulan teman-teman banyak yang jomblo kan. Oke, nanti bisa Bang langsung ditulis nama IG-nya atau nomor teleponnya, disebut juga nggak apa-apa. Kenalan. Silahkan. Ya. Nama kami Joshua Mangyutua Simbolon, untuk pangkat kami Letnan 1 Infanteri. Kami lulusan Akademi Militer tahun 2015. Kebetulan kami berdinas di Unit Para Raider 433 Julusiri, Karyango, tepatnya di Divisi 3 Kostrad di Makassar. Wah. Untuk umur kami sementara baru 30 tahun lebih. Baru. Sudah ketuaan kali ya. Tua apa? Iya. Terus Tapi kami status sementara masih bujang. Oh. Mungkin karena mukanya terlalu seram apa makanya perempuan pada jauh ke apa. Waduh. Tapi dari sini citranya Abang udah berubah nih, bukan serem lagi tapi dari tadi senyum-senyum terus ya. Berarti nanti banyak cewek-cewek yang lirik nih. Mau disebutin nama Instagramnya nggak, Bang? Waduh, kalau Instagram kami J Simbolon aja. Kalau memang mau di-add ya silakan di-add. Wajahnya wajah jelek di situ. Tapi kepengen kan ya udah buat cewek-cewek yang luar sana nih. Abang ini lagi bujangan, sedang bujangan atau masih bujangan? sudah bujangan. Sudah bujangan, langsung aja Instagramnya di follow ya. Ada di sini nih. Iya. Ya, cerita-cerita apa? Kita mau tanya apa? Kita mau tanya tentang catar-catar yang lagi menunggu saat-saat tes dan saat-saat pengumuman gitu. Terus ada yang mungkin udah pernah gagal tapi udah mau patah semangat. Nah kira-kira Abang punya cerita nggak waktu Abang masuk Taruna ini, apakah langsung masuk Taruna 2011 atau ternyata ada perjalanan di balik itu, Bang? Oh ya, mungkin buat adik-adik kami yang catar yang sudah punya pengalaman gagal, jangan pernah patah semangat. Karena kebetulan kami juga pernah mengalami. Kami kebetulan dulu lulus SMA tahun 2007. Untuk sekolah kami ketepatan di SMA RK Bintang Timur Santo Laurentius di Rantau Prapat. Kami lulus tahun 2007. Dengan adanya cita-cita kami dulu, kami kecil berada di samping perumahan Unit Para Raider Unit Kompi Senapan C di Unit 126 ya. Di Unit 126 samping. Dulu waktu kecil kami sering bermain di situ. Jadi kami ingin cita-cita menjadi seorang tentara. Nah, tapi kami bercita-cita harus lulus dari Akmil gitu. Ya. Tahun 2007 kami lulus SMA. Sementara sekolah kami mencoba, namun dari segi umur kami belum mencukupin karena masih umur 17 tahun. Sementara persyaratan umur 18 tahun. Jadi kami mencoba, gagal dengan administrasi. Kami coba untuk 2008, kami juga gugur. Kami pernah coba di Kodam 1 Bukit Barisan, kami kalah. Tahun 2008 itu kami kalah di Supanda, masih di Supanda. Ya, di Supanda kami kalah.
Tapi kami tidak pernah patah semangat. Yang namanya cita-cita itu kalau sudah diniatkan itu di dalam hati, sambil kita berdoa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya cita-cita kita terkabul. Tidak lupa juga kita mohon doa juga dari orang tua. Begitu kita kalah tahun 2008 di Medan, kami langsung pergi merantau ke Kota Bandar Lampung mencari pengalaman di Kota Bandar Lampung. Karena saya merasa bagaimana ya, teman-teman SMA saya itu sudah pada kuliah, ada yang sudah masuk tentara, ada teman kami juga dulu pernah daftar 2007 dia gagal, akhirnya dia masuk Bintara, lulus, dan dia keluaran tahun 2009 lulusnya. Jadi saya merasa minder, nggak enak juga, mau kuliah juga uang orang tua tidak mampu. Pernah sih disampaikan orang tua kepada kami, udah kalau kamu memang mau kuliah silakan kuliah di USU, tapi dengan catatan kamu biaya sendiri, kalau bisa kamu narik becak sambil kuliah. Akhirnya kami berpikir dalam kuliah itu sambil mencari pekerjaan itu otak itu akan bisa terbagi, jadi nggak fokus. Sudah, saya pingin cita-cita saya jadi tentara aja lah, kami bilang sama orang tua. Oke, kalau kamu yang jadi tentara silakan usaha bagaimana caranya kamu supaya bisa jadi tentara. Ya mungkin dulu kebiasaannya orang Medan itu kalau di perantauan itu kerjaannya apa itu namanya, kalau dibilang orang rentenir menjalankan duit. Kebetulan kami ada uang di kantong dikasih orang tua untuk biaya ongkos, ada sekitar 2 juta. Itu dibilang sama bapak itu, sudah kau sambil cari pengalaman, sambil mendaftar, sambil latihan, kau coba kerja, jalankan uang ini katanya. Kebetulan kami coba menjalankan uang, tapi pekerjaan ini mungkin nggak masuk akal bagi kami. Karena apa? Kita ngasih uang pinjam sama orang itu, kita lihat rumahnya sudah mau tumbang. Tapi pas kita mau nagih itu, orangnya hilang juga kan, nggak tega juga, mau dimarah, orang miskin juga, sama-sama kayak kita miskinnya. Akhirnya saya mengambil keputusan kembali kepada orang tua. Saya bilang sama bapak, saya nggak masuk akal kerja seperti ini, karena saya juga nggak tega, sama-sama kita orang miskin juga, dan rumahnya juga, maaf cakapnya katanya bisa dibilang mau tumbang, mau kita marahin kita juga berdosa. Kata orang tua, namanya bapak-bapak yang dari kampung, yang dari ini ya kan, dari kota Medan dibilang ini, apalagi kita orang Batak ini, kamu kerja pilih-pilih, sekarang susah mencari pekerjaan, sudah yang bisa kau kerjakan itu. Tidak mau saya Pak, saya bilang, saya nggak mau kerja seperti itu, belum dosanya lagi seperti apa. Jadi maunya apa? Kami mau memang jadi tentara. Ya sudah, kalau memang kamu jadi tentara silahkan jadi tentara, usaha. Makanya kau berusaha gimana caranya kau supaya jadi tentara. Dengan adanya seperti itu kami tetap berusaha, tetap kami latihan selalu di Pahoman. Untuk pesinya kami belajar tes pesi juga. Untuk kesehatan kami request di Rumah Sakit Abdul Muluk itu di Bandar Lampung. Ya untuk ininya ya puji Tuhan lah. Tapi sebelum kami ke Pahoman itu pernah ketemu sama Kapten Infanteri Heri Nino. Kebetulan beliau dari Sepa PK, asli orang Timur. Dengan baik hatinya beliau langsung menjumpai kami. Kemudian beliau menunjukkan, oh itu rumah sakitnya sebelah sana adik. Kemudian kami dibawa sama beliau ke kantornya beliau. Beliau kasih ceramah, kalau kamu punya niat untuk ini, kamu harus berjuang, berusaha. Beliau mengasih motivasi buat kami. Setelah kami coba 2009, kami gagal. Kami gagal di Bandar Lampung. Tapi kegagalan itu tidak membuat saya patah semangat juga. Kami tetap berusaha. Cita-citaku, saya harus menjadi akademi militer. Saya harus berusaha bagaimana caranya saya kuliah dibiayai negara. Saya mendapat gelar sarjana. Kami mencoba juga di Bandung. Kebetulan ada saudara kita, Bapak Pendeta Bapak Pendeta Gardan Simbolon. Tapi di Bandung kami juga
latihan selalu di Jasdam 3, di lapangan Jasdam 3 Siliwangi bersama Pak namanya Sertu Ai Mulyana, pelatih jasnya. Kami selalu berlatih di situ. Kebetulan kita bareng di situ latihan. Di situ banyak rekan-rekan juga yang sudah punya pengalaman kalah di Pantor Pusat, gagal di Pantor Pusat. Saya selalu bertanya, kamu pada saat tes itu seperti apa, dan seperti apa. Untuk jasmani kami berlatih dengan Pak Ai Mauliana itu di Bandung. Untuk kesehatan kami request di Rumkit Cimahi, tes pesi di Dispesiat itu di Jalan Sangkuriang. Kami juga berlatih tahun 2009 itu. Kebetulan pas tepat bulan 2 penerimaan tahun 2010 kami mengikuti tes, dan 2010 juga kami gagal di Pantoerdera di Bandung 2010. Akhirnya kami berpikir tahun 2010 kita berpikir umur saya tinggal 1 kali terakhir. Ini kalau saya gagal lagi tahun depan saya mau jadi apa? Akhirnya kami bingung juga. Kami telepon orang tua. Bapak, ini ternyata saya gagal tahun ini. Gimana kalau saya mau coba Bintara secaba AD? Apabila nanti saya lulus, saya bisa membantu untuk adik kami mendaftar Akademi Militer tahun depan. Terus orang tua menyampaikan, bapak saya bilang, apa kau bilang? Kau yang punya cita-cita menjadi Akademi Militer, kenapa kau patah semangat ingin mendaftar secaba? Kau coba tahun depan, saya jamin kau lulus. Itu penyampaian orang tua kami. Itu sangat kami ingat sampai sekarang. Itu merupakan kata-kata orang tua, itu merupakan adalah doa. Saya latihan selalu, saya belajar, saya bahkan ikut bimbingan belajar di Bandung itu, dan sambil berusaha. Ya, orang tua saya kalau bisa dibilang kerjaan ya serabutan. Ya, kebetulan kami kan 5 bersaudara, kami anak ketiga dari 5 bersaudara. Abang saya dulu pernah daftar polisi, gagal, daftar bintara tentara juga gagal. Ya, karena nggak ada uang, kata orang nggak ada uang. Tapi saya tetap yakin dan percaya tidak menggunakan uang. Mau jadi seorang tentara itu tidak menggunakan uang. Saya yakin dan percaya. Saya tetap berusaha. Abang saya dulu patah semangat karena apa? Dia mengandalkan, dia sampaikan ke bapak saya, itu teman-teman saya pakai duit, katanya gitu. Jadi abang saya itu patah semangat karena nggak ada duit. Orang tua saya pernah dulu diminta kalau nggak salah 40 juta mau masuk polisi, tapi bapak saya tidak punya duit. Tapi saya tunjukkan sama abang saya, ini loh, mau jadi seorang tentara itu tidak menggunakan duit. Saya berusaha 2010 saya begitu gagal, saya belajar selalu, saya coba sambil saya berdoa, saya ibadah sama Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, ini mungkin tahun depan waktu kami terakhir untuk mencoba tes umur terakhir. Kalaupun kami gagal kami nggak tahu. Hanya kuasamu yang bisa menentukan hidup saya ke depan. Datanglah tahun 2011, kami coba tahun 2011. Kami masuk 2011 mencoba. Ternyata pada saat saya tes itu, orang tua saya cerita setelah saya jadi Letnan 2, dia cerita, bapak saya sama ibu saya itu selalu berdoa. Bapak saya sambil naik motor itu, kalau kata orang Medan naik kereta itu ya. Naik kereta itu, bapak saya sambil meneteskan air mata mendoakan saya itu. Anak saya umur terakhir Tuhan. Kiranya kau bukalah jalan untuk dia berhasil menjadi seorang prajurit taruna. Dengan adanya doa orang tua dan doa saya serta usaha saya itu ternyata berbuah atau berbuah baik. Pada saat pengumuman Pantoerdera kami lulus. Kebetulan pada saat Pantoerdera itu kami peringkat 18 dari 62 orang yang dikirim dari Jawa Barat. Setelah pengumuman, kami berangkat ke Lembang. Kebetulan Pantor pusatnya di Lembang, Pusdik Ajen. Di situ kami melaksanakan seleksi Pantor pusat.
Jadi tes demi tes kami jalani, tes demi tes, dan tibalah ini mau sidang terakhir, sidang Panter Pusat. Pada saat sidang ini kebetulan kami dibaca yang pertama. Kalau dulu senior-senior bilang kalau kamu sudah bergabung sama anak lulusan SMA Taruna Nusantara itu tandanya kamu 100% udah lulus katanya gitu. Pas pembacaan gelombang itu pembacaan kelompok 1 itu rata-rata dominan itu anak lulusan Taruna Nusantara itu. Sampai ke kelompok 8. Wih, saya ternyata kelompok 8 dipanggil. Anak TN itu cuma 1 itu teman saya, anak TN cuma 1. Saya merasa bagaimana itu? Sedih saya rasa itu. Bagaimana Tuhan, ini kok saya pakai sampai kelompok 8 ini. Lulus nggak saya nanti? Kalau nggak lulus saya mau jadi apa nanti? Tapi saya tidak patah semangat. Karena ada itu, apabila kita gagal di Panter Pusat, ada rekom menjadi secabang. Akhirnya saya berpikir, nggak masuk akmil secabang pun jadi, yang penting saya jadi tentara. Suatu saat saya akan bisa membantu adik saya. Besoknya sidang terakhir, kita dibaca satu-satu, gelombang 1, yang dipanggil adalah kelompok 1. Di mana kelompok 1 itu tadi yang dominan anak TN. Setelah itu keluar mereka dipanggil gelombang 2. Ternyata gelombang 2 itu adalah kelompok kami, kelompok 8. Kami dipanggil. Dipanggil kami kelompok 2 itu dipanggil semua. Setelah itu selanjutnya. Kemudian pengumuman. Setelah pengumuman kita persiapan. Dibacakan itu pengumuman, hati rasanya deg-degan juga. Lulus nggak ya. Ternyata ya mungkin doa saya selama ini dan doa kedua orang tua saya yang dipanjatkan ternyata dikabulkan sama Tuhan. Puji Tuhan. Begitu saya diumumkan nama saya lulus, saya menangis. Setelah saya menangis, saya berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengabulkan doaku selama ini. Mungkin teman-teman saya yang sama-sama saya daftar dari SMA dulu, dia sudah lulus, mungkin rezeki saya di umur saya terakhir ini. Yang penting saya bisa masuk akademi militer. Saya berdoa. Setelah itu saya telepon orang tua. Bapak, sekarang anak Bapak sudah jadi calon taruna akademi militer. Calon prajurit taruna. Sambil menangis. Jangan menangis anakku. Tuhan sudah mengabulkan doamu, katanya gitu. Puji Tuhan. Kita dengan nangisnya bukan rasa sedih sedih. Ini saya anak orang miskin bisa masuk akademi militer. Sementara orang tua saya selalu mendoakan saya, perjuangannya orang tua saya yang banyak lah. Dia udah membesarkan kita, berdoa, mengasih motivasi dengan kata-katanya di HP, di telepon. Tahun depan kau coba, saya doakan kau pasti lulus, katanya gitu. Puji Tuhan. Ternyata saya lulus. Saya menjalani pendidikan di Akademi Militer selama 4 tahun. Saya jalani pendidikan Akademi Militer itu 4 tahun dengan motivasi saya harus bisa jadi Letnan 2. Setelah saya Letnan 2, saya menjadi Letnan 2 Infanteri, masuk Kopassus. Ternyata saya tidak bisa masuk Kopassus. Dengan waktu kita seleksi waktu sarcap itu, ternyata saya dibikin Tuhan di Kostrad. Brigit 3, Dioni Parareder 433 Julisiri. Kami menjabat pas Intel. Buat rekan-rekan saya atau adik-adik saya nanti yang akan menjadi calon taruna, jangan pernah patah semangat. Selalu berjuang dan berdoa. Nah, pada saat tingkat 4, saya hampir lupa nih ya. Tingkat 4, kami juga punya adik di bawah kami laki-laki. Kami bilang sama dia, adik, abang sekarang sudah masuk akademi militer. Kau berusaha masuk akademi kepolisian. Nah, tapi beliau bilang, mencoba, ya kami coba. Ternyata beliau tidak lulus di akademi kepolisian. Setelah itu tahun depan, dia bilang, bang saya mau coba seperti abang, akademi militer. 2013 dia daftar akmil di Medan, gagal. Setelah itu saya bilang, kamu serius masuk akmil adik? Serius bang, saya seperti abang, katanya. Oh ya, kamu coba di Bandung. Ayo, saya bawa di Bandung, saya kasih tahu tempat kami latihan dulu Pak Ai itu.
Ini kamu latihan di sini, kau ikutin, kau belajar, kau tes besi, kau request. Dan puji Tuhan adik kami juga lulus tahun 2014. Puji Tuhan adik kami lulus tahun 2014. Sekarang dia sudah jadi Letnan 2. Lulusan 2018, Akademi Militer 2018. Dan sama juga. Dia sama seperti saya. Dia pingin Kostrad juga. Dia dapat Kostrad di Yonif Raider Mekanis di 412. Tepatnya di Purworejo. Kebetulan beliau baru kembali dari Satgas Merauke BP 411. Dia tidak pernah patah semangat. Doa dari orang tua selalu dipanjatkan. Setiap kita tes itu, kita bilang, Bapak, Mama, doakan kami, anak-anakmu, dalam melaksanakan tes ini. Semoga kami diberkati Tuhan. Amin. Tetap semangat. Setelah kami pikir-pikir, waktu kami dulu pernah juga sekolah, saya ingat kelas 3 SMP, dulu saya pernah kerja di Dorsemir, saya dengan abang saya, sampai kakinya itu busuk. Kaki kita itu kutu air. Dan teman-teman saya SMP, saya ingat itu, saya diledek terus itu. Dorsemir datang, katanya gitu. Dalam hati saya, ya Tuhan, kuatkan saya. Dia memang anak polisi, anak orang kaya, tapi belum tentu nasibnya lebih baik daripada bapaknya. Begitu juga saya selalu berjuang, berdoa. Dan akhirnya nggak tahu, teman saya kalau nggak salah sekarang udah narkobaan, dia di Pekanbaru itu ya. Ya itulah, dengan adanya pengalaman hidup saya, jangan pernah kita menjengkali seseorang, walaupun dia anak orang miskin, tapi niat dan kemauannya diberkati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan ke depannya. Ya mungkin itu aja pengalaman saya, apabila kurang lebih. Keren banget Bang cerita-cerita pengalamannya ya. Bisa jadi inspirasi buat adik-adiknya yang baru sekali gagal aja tuh udah nyerah. Kayak baru sekali gagal terus kayak udahlah kayaknya bukan jalan saya di tentara gitu. Udah mikir kayak gitu. Tapi bisa jadi motivasi buat mereka kalau sebenarnya tunggu sampai umurnya habis ya Bang ya. Iya. Dan tidak ada yang mustahil kan? Ya. Dan juga doa orang tua tadi itu. Doa orang tua itu makanya jangan sepelekan, harus tunduk sama orang tua. Betul. Ya, doa orang tua itu yang memberikan kekuatan pada saat tadi Pak Simbolon tes, dia sedang udah mulai menyerah, hampir menyerah. Nah, kata-kata orang tua itu menjadi pegangan bagi dia, kekuatan bagi dia untuk dia mengawali lagi tes kembali. Coba kalau tadi dia tidak mendengar orang tua, mungkin dia sudah nggak seperti ini, tidak seganteng ini, pakai baju ini kan. Nah, jadi dia sudah bisa mengalahkan apa yang ada di dalam hatinya, rasa untuk menyerah, rasa untuk patah semangat itu sudah bisa dikalahkan. Ini buat pesan buat adik-adik semua, buat semua nanti yang menonton yang sedang berjuang untuk akan mengikuti seleksi di tahun depan ataupun tahun ini. Kalau masih ada tamtama, silakan diikuti. Segera siapkan hati kalian, diri kalian, tetap semangat ya. Jadi tadi sudah dikatakan ini kesaksian nih bahwa tidak ada bayar-bayar kan? Karena banyak yang ngomong gitu ya Pak. Iya. Teman saya larinya nggak seberapa tapi lulus kayak gitu. Dia kayaknya bayar bla 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 bla. Karena banyak yang ngomong kayak gitu kan. Nah biasanya orang yang udah nggak lulus itu cari kambing hitam. Ya dia, wah itu dia lebih jelek dari saya tapi kok lulus. Dia mungkin bayar, dia mungkin anak pejabat. Itu hanya alasan supaya dia nggak dimarahin sama bapaknya. Kenapa dia nggak lulus? Padahal sebenarnya karena memang dia tidak mempersiapkan dengan baik. Yang menentukan lulus tidaknya di tingkat daerah, tingkat pusat adalah panitia ya, panitia yang bertugas, baik panitia daerah, panitia pusat. Orang-orang yang mafia yang terima uang itu, dia hanya menunggu kalian yang memang lulus asli, seolah-olah dia yang berjuang dan minta bayaran kepada orang tua yang tidak tahu. Ya, jadi tidak ada bayar-bayar. Ya. Bagus Pak Simbolon ya, hebat, mantap. Bisa jadi contoh juga buat adiknya, memotivasi adiknya ya. Adik kandungnya siapa namanya? Adik kandung? Buat Infanteri Eri Power Simbolon. Wih, namanya serem. serem. Ada powernya. Baik, itu saja ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah mau berbagi inspirasi atau motivasi buat adik-adik kita. Ya, tetap semangat. Kamu jadi prajurit yang bisa mengabdikan diri kamu kepada bangsa dan negara di dalam setiap tugas-tugas yang kamu laksanakan ya. Salam buat teman-teman kamu
Ya buat komandan kamu, buat semua anggota, ayo nih 433 para raider ya. Salam buat orang tua, salam hormat ya, salam perkenalan. Nanti kapan-kapan kita pulang ke Medan kita bisa mampir ke Rantau Parapat ya. Oke. Bang, Siap. selamat beristirahat. Ya, makasih. Siap. Mandu, Cakra. Cakra, Cakra. Cakra. Mana nih? Anything for all. Tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol sama Bang Joshua ini kan. Tadi disebut-sebut ada adiknya namanya siapa sih? Eric Power Simbolon. Dia juga salah satu orang yang termotivasi dari Abang Joshua. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Ya. Udah sambung nih sama Abang Eric. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Siap, ya luar biasa. Siap, ini sedang berada di Pindam 4 Ponegoro. Sedang melaksanakan pendidikan KIBI level 1. Oh. Ya, kamu kan adanya Joshua Mangihut, ya apa? Joshua Mangihut Simbolon. Abang kamu Mangihut tua ya. Tadi udah cerita abang kamu bagaimana perjuangan dia waktu masuk menjadi taruna sampai 4 kali tes, sampai udah disuruh sama papahnya untuk jadi rentenir aja atau disuruh cari kerjaan lain, tapi tetap aja abangnya mau jadi tentara ya. Ya, menurut kamu ya waktu abang kamu sedang perjuangan menuju menjadi seorang taruna, apa yang kamu lihat tentang abang kamu? Yang saya lihat adalah benar-benar suatu perjuangan yang sangat keras. Dia bertanya-tanya ke orang-orang, dia latihan fisik, latihan semua yang dilatihkan dan yang dibutuhkan untuk masuk tes tersebut itu sangat luar biasa menurut saya. Dan pada akhirnya juga dia telah lulus menjadi seorang perwira pada saat ini. Kan dia itu kan waktu itu pernah gagal. Nah, waktu dia gagal itu kamu lihat bagaimana? Dia kecewa berat, dia putus asa atau bagaimana menghadapi kegagalan yang pernah terjadi sebelum dia lulus? Siap. Pada saat itu ya memang dia sangat terpukul. Benar-benar sangat terpukul. Namun semangatnya tidak begitu saja patah karena banyak orang-orang yang di belakang yang mendukungnya. Terus dari kegagalan-kegagalannya Abang Joshua, kira-kira apa hal-hal yang memotivasi Abang akhirnya, jadi aku pengen juga ikut jejaknya Abang, pengen juga jadi tentara, dan katanya sama-sama di Kostrad ya, sama kayak Abangnya juga gitu. Apa yang memotivasi Abang untuk ikutin jejaknya Abang Joshua? Untuk motivasi yang saya dapat dari seorang Joshua, dia dapat memberikan contoh yang luar biasa dari segi sikap, disiplin, serta rasa hormat terhadap orang lain. Itu sangat mencerminkan seorang yang benar-benar luar biasa, dan itu sangat memotivasi saya. Dukungan dari Bang Joshua buat Abang tuh seperti apa? Untuk dukungan dari Bang Joshua sendiri sangat banyak, seperti moral, dia beri semangat, support, selalu dia hubungi saya terus pada saat saya tes, dia tanyakan kondisi saya, dan dia ajari bagaimana cara masuknya. Banyak hal yang dia berikan untuk tes masuk Akademi Militer. Abang kamu sendiri tuh gimana pada kamu sejak kecil? Galak atau dia melindungi, menjaga adik-adiknya, memanjain kamu jangan-jangan malah? Siap. Kalau Bang Joshua sendiri, semua sikap dimilikinya. Dari mulai dia itu sikap tegas, keras, sikap sayang, rasa kasih sayangnya juga ditunjukkan kepada saya. Semua sikap dia miliki. Dan itu membuat saya merasa sangat dekat hingga saat ini. Waktu di Akmil kan abang tingkat 1, Bang Joshua tingkat 4 gitu kan. Pernah ini nggak kayak
berantem gitu terus kayak abang nih gini atau kamu tuh jadi orang nggak bener banget sih gitu ngomong ke abang gitu, pernah nggak? Siap, kalau pada saat saya kecil pernah. Namun kalau pada saat saya jadi taruna, Nggak berani lah. sungguh siap, Hormat ya. benar-benar tidak berani karena siap, siap, Insubordinasi itu kalau kamu melawan senior. siap, siap. Saya benar-benar insub kalau begitu. Udah abang, senior pula. Wah. Kalau waktu kecil sangat sering, apalagi pada saat bermain sering ganggu-ganggu. Wah. Tapi ya ujung-ujungnya berkelahi dan ujung-ujungnya kembali baik. Tapi abang sayang lah ya sama Bang Joshua. Kalau sayang ya pasti sayang. Cara nunjukin kasih sayangnya abang ke Bang Joshua gimana? Kalau saya sendiri untuk menunjukkannya, ya bagaimana seorang laki-laki tidak begitu kelihatan, namun dari belakang benar-benar menunjukkan kasih sayangnya. Ada yang mau disampaikan nggak bang ke Bang Joshua? Untuk Bang Joshua sendiri tetap semangat. Yang dia lagi Satgas dan mau pulang dari Satgas Papua, tetap semangat dan kita sama-sama berjuang. Do the best. Ya. Nah, sekarang ada pesan-pesan kamu nggak? Ini nanti kan video ini banyak ditonton oleh anak-anak muda yang mau mendaftar jadi prajurit TNI atau Polri. Nah, saya minta kamu pesan-pesan buat mereka, terutama yang pernah gagal juga, sama seperti kalian ya. Siap. Bagaimana memotivasi mereka? Ya, silakan. Siap. Untuk adik-adik yang sedang melaksanakan tes ataupun sedang berjuang untuk memasuki angkatan, terutama Akmil, Akpol, dan sejenisnya, tetap semangat, jangan merasa patah hati. Walaupun gagal sekali, 2 kali, itu jangan biarkan itu mematahkan semangatmu. Karena perjuangan itu tidak akan berbohong dan tidak akan mengkhianati hasil. Demikian. Oke. Wah, mantap banget ya Bang. Thank you Bang. Buat pesan-pesannya pasti Sama-sama. akan memotivasi adik-adik yang lagi sekarang berjuang untuk bisa ngikutin jejaknya Abang juga. Ini sebelum kita berakhir kan, orang tua kamu masih ada kan, Bapak Ibu ya, Bapak Siap. Mama ya. Siap. Sungguh menjadi suatu kebanggaan, apalagi orang Batak ya, 2 anaknya bisa menjadi perwira. Wow, pasti orang Siap. tua kamu bangga sekali ya. Ya, baik-baik ya. Jadi kalian, Siap. perjuangan kalian masih panjang ya. Ini masih Siap. perwira pertama, masih ada perwira menengah, nanti juga perwira tinggi. Siap. Ya, kamu letnan 2, abang kamu letnan 1, terus sampai dengan kapten, mayor, letkol, kolonel sampai seterusnya. Nah, kuncinya Siap. tetap ikuti perintah atasan dengan baik ya. Laksanakan dinas di satuan dimanapun kamu bertugas, bertanggung jawab terhadap tugas Siap. kamu emban ya. Hati-hati, godaan Siap. banyak ya. Jangan sampai kamu tergoda oleh pergaulan-pergaulan yang merusak masa depan kamu ya. Ingat Siap. doa orang tua ya. Kamu sudah Siap. kebanggaan orang tua di kampung kamu, 2 anak jadi perwira. Wow. Tidak gampang. Siap. Jangan sia-siakan ini ya. Terima kasih sudah Siap. berbagi untuk melengkapi cerita dari abang kamu Joshua Pemangi Hutua Simbolon dengan adiknya Erik Power Siap. Simbolon. Simbolon. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Siap. atas waktunya. Kalau saya ingat memperjuangkan anak-anak ini semua, aduh, sedihlah. Seperti memperjuangkan anakku si Joshua inilah sama si Erik Power ini. Sampai merantau saya ke Teluk Kuantan waktu si Joshua testing masuk Akmil ini. Nah, cuman memang orang ini 2 patuh. Apa saya bilang patuh. Serius dia. Saya bilang kita orang miskin. Kalau cita-cita kalian seperti itu, betul-betullah kalian berjuang, latihan, bimbingan, supaya kalau udah bisa kalian ikuti nanti waktu testing itu bisa kalian jawab
Pinoma 90% ya pasti masuk, saya bilang. Jadi betul-betul lah seperti si Joshua ini, betul-betul lah dia berjuang, tidak tahu lelah, latihan, periksa kesehatan, bimbingan, terus dia. Nah, cuman saya memang yakin dan percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Saya tetap berdoa, siang malam saya berdoa, terlebih-lebih malam, tengah-tengah malam gitu, bangun saya dulu berdoa, sampai menetes air mata, mendoakan supaya berhasil dia masuk Akmil ini. Puji Tuhan lah, berhasil. Jadi waktu saya naik sepeda motor, kalau di tempat sunyi gitu, sambil berdoa saya dalam hati, meneteskan air mata juga. Puji Tuhan lah, pas dapat pengumuman terakhir di teleponnya saya. Teleponnya, Pak, katanya sambil nangis dia. Kenapa? Jadi saya tanya, kenapa nangis kau? Udah masuk Akmil anakmu ini, Pak, katanya. Jadi saya bilang, ya udah berhasil, udah tercapai cita-citamu. Kenapa nangis? Janganlah nangis, saya bilang. Saya pun ngomong gitu sama dia, udah berurai air mata saya. Begitulah syirik ini. Ya, berjuang kau nak seperti abangmu. Taulah kau, orang miskinnya kita. Bukan ada uang kita mau seperti yang dibilang orang. Harus ada sekian M katanya. Nah, jadi betul-betullah kau nak, tirulah abangmu. Berjuang kau betul-betul. Kalau biaya-biayamu untuk mengurus berkas-berkasmu, latihan, periksa kesehatan, bimbingan, Bapak berjuang, saya bilang. Iya Pak, katanya. Puji Tuhan lah, 2014 testing dia, menanglah dia. Nah, udah menang, di teleponnya lah saya. Pak, udah saya kelahkan neraka itu, katanya. Udah lulus saya, katanya. Amin lah, jangan lupa berdoa Mang ya. Puji Tuhan. Itu memang betul-betul lah mujizat Tuhan yang datang sama kita, saya bilang. Nah, kalau dari keadaan kita, bapak miskinnya, kerja bapak nggak ada, hanya wartawannya. Nah, bukan begaji. Nah, cuman ada modal bapak, modal berteman. Itulah saya bilang, iya Pak, katanya. Sekian.